ya. Sekarang Mama Iis. Teman-teman, olu, Jerry. On, itu huruf qaf. Ya, jadi pertama-tama kita tarik ke belakang lisan kita angkat pangkalnya. Bagaimana cara mengangkat pangkal lisan? Tekan kuat-kuat perasaan kita itu tengah lidah. Tekan kuat-kuat. Tekan kuat-kuat supaya turun rahang. Tarik ke belakang, tekan kuat-kuat tengah lisan supaya naik pangkal lisan, turun rahang. Bisa? Bisa. Bervokal to, fathah. Bervokal i, ti. Bervokal u. Jadi kalau kasroh jangan kui. Jangan dibunyikan kui. Nah, ya tidak ada kui. Tidak ada huruf. Kalau di qiraat Imam Maksim tidak ada huruf huruf mar'i ketika dia kasroh. Baik, lanjut. Sekarang kita bahas tentang huruf qaf. Qaf, teman-teman, dibaca tafkhim di sini. Kenapa tafkhim? Karena ada haknya. Haknya apa? Isti'la. Ada haknya dibunyikan isti'la. Nah, yang bertanya tentang tafkhim nisbi. Kami tadi barusan lihat DM-nya ketika mau live. Yang mana dimaksud dengan tafkhim nisbi? Nah, kita lihat dulu. Adakah huruf-huruf yang tafkhim tapi dibaca nisbi di sini? Oh, tidak ada. Berarti kita bahas yang ini saja. Kita bahas tentang tafkhim nisbi. Pagi-pagi Umi. Iya, pagi-pagi kita. Pak, tafkhim nisbi. Kapan itu tafkhim nisbi? Ketika huruf qaf, huruf kha, huruf ghain kasrah. Pertama. Ya, kita ulang. Kapan itu huruf qaf dikatakan tafkhim nisbi? Ketika huruf qaf kasrah. Baik, lanjut. Jadi kalau ada huruf qaf kasrah nisbi, huruf qaf ya, huruf yang nisbi qaf, ha, ghain. Nah, itu 3. Kapan dia nisbi? Yang pertama qaf kasrah, kha kasrah, ghain kasrah. Ini yang pertama. Qaf kasrah, kha kasrah, ghain kasrah. Yang pertama. Yang kedua, kita masih bahas yang tafkhim nisbi. Yang kedua, huruf kha sukun. Ya, huruf kha sukun, huruf ghain sukun. Sebelumnya ada kasrah. Ini yang kedua. Huruf qaf bagaimana? Tidak berlaku dia. Nisbinya huruf qaf hanya kasrah. Karena kalau dia sukun sebelumnya kasrah bunyinya iqa, tebal. Nah, yang ketiga dilihat ketika huruf kha. Masya Allah, Bunda Mastura. Barakallahu fiik. Syukran. Banyak-banyak rezeki tak. Dijabah semua hajat tak. Sukun sebelumnya ada ya sukun. Contoh. Zaihun. Kita wakaf. Ada huruf zai, ya sukun. Kita wakaf. Zair. Nah, nisbi dia. Kita tidak baca zair.
Kalau kita wakaf, wakaf ini. Kalau kita wasal, tafkhim. Ya, zaikhun, zaikhun. Kalau kita wakaf, dia nisbi. Bagaimana sama huruf ghain? Contoh, ghairil, ya, kita ghairil, ghair, kita sukunkan. Ghair, afwan, salah, kebalik. Harusnya astagfirullah. Kebalik teman-teman. Kita cari contoh apa ya? Huruf ghain. Umi nggak punya contoh nih. Intinya huruf ghain sebelumnya ya kita wakaf di huruf ghain atau ada ghain sukun. Sebelumnya ada ya sukun. Sebelumnya ada ya sukun. Huruf ghain sebelumnya ada ya sukun. Air. Kalau kita wakaf, tapi kalau kita wasal dia tafkhim. Air. Kalau kita wakaf. Jadi yang dikatakan tafkhim nisbi ya ketika ada huruf ghain, huruf kha, huruf qaf kasrah. Yang kedua huruf ghain sukun, huruf kha sukun sebelumnya kasrah. Yang ketiga ghain dan kha sukun sebelumnya ya sakinah. Sebelumnya ya sakinah. Ya, maka dia dibaca tarkik. Bagaimana huruf qaf? Nisbinya dia hanya dalam keadaan kasrah. Itu yang nisbi. Selesai nisbi ya. Selesai, paham Beliau sudah hadir. Paham? Baik, lanjut. Selesai kita. Huruf qaf berharokat ada qalqalah. Qalqalah apa ini? Qalqalah apa di huruf qaf yang berharokat? Qalqalah asghar. Betul. Kita spill. Qalqalah asghar. Lanjut. Siap-siap Umi mau tanya tentang alif. Fathah bertemu alif mad. Mad tabi'i. Ya, alifnya harfu mad. Teman-teman dibaca tafkhim. Tafkhim hak karena huruf qaf isti'la. Tafkhim mustahak karena huruf qaf isti'la. Panjang 2 harokat masuk di mad asli. Ada berapa huruf alif di sini? Mad tabi'i, betul. Mad tabi'i, betul. Ada mad tabi'i, betul. Ya, ada berapa alif? Tafkhim hak karena isti'la, betul. Huruf qaf tafkhimnya haknya. Kenapa? Karena isti'la. Ada 3 alif, betulkah? Ayo, yang tadi malam. Alif mad, ya betul. Alif apa lagi? Alif mad. Bunda Mastura, alif mad ada 4, ada 3, ada 2. Semua betul. Alif mad, alif tawilah, alif far'i, al-aliful mufaghamah. Masya Allah, pintar ya. Apakah dia masuk alif layyinah? Belum paham Umi. Tingkatan tafkhim yang pertama, betul. Tafkhimnya yang pertama huruf qaf. Betul. Masuk ke alif layyinah. Bunda Dewi, nah kita spill. Dewi Roy. Masuk ke dia alif layyinah. Masuk kayaknya. Alif layyinah itu alif yang ada di akhir kata ketika kita wakaf. Ini di tengah kata ini. Masuk kayaknya. Ayo, apanya yang kayaknya Bunda Rosna? Bunda Rosna kasih jelas itu kayaknya.
Tidak. Baik, selesai. Kita ke huruf lam. Ya, huruf lam ada haknya yang membuat dia antara mengalir dengan tidak suara. Apa namanya? Tidak, betul. Apa haknya huruf lam ya yang membuat dia ada suara keluar? Masih ragu. Apa yang membuat huruf lam ya dia ada suara yang keluar? Belum paham, Umi? Bainiyah atau tawassut. Ya, bainiyah atau tawassut. Pertengahan. Ini bunda siapa ini? Nggak bisa disematkan, Ada beberapa. Jadi Umi mau sematkan anunya teman-teman, silakan absen ya. Silakan absen. Klik dulu satu kali ini. Ada bainiyah huruf lam. Jadi karena dia mengalir suara, ketika kita bunyikan qalu lanjut. Sekarang doma ketemu waw sakinah. Ini paham tidak ini? Oh, ini mad tabi'i. Yang Umi mau tanyakan, ini alifnya alif apa ini? Kenapa samar-samar banget nih? Ini alifnya. Menyimak dulu Umi. Alifnya ini alif apa? Alif Bunda Kia, mad tabi'i, alif zaidah. Ada alif zaidah. Kenapa susah di mute? Di mute. Yang lain aja. Itu yang tidak. Ayat qalu alif zaidah. Nah, berfungsikah dia untuk tilawah? Tidak, teman-teman. Hanya untuk translate. Ya. Baik. Kita ke sambungannya. Sekarang kita ke huruf lam. Tilka. Ini barusan kita bahas huruf lam. Barusan kita bahas huruf lam itu ada bainiyah. Ya, ada karakter bainiyah. Ada jahar. Ada apa lagi? Ada inhirab. Ini saja kita ambil. Ada inhirab. Dibaca izhar. Lama pakai ini? Alif zaidah peralomban. Lama pakai ini? Tete Sukran. Zahara Ibrahim. Untuk ditawa tidak, hanya untuk translate. Betul. Lam fi'il. Ayo, lam fi'il. Lam fi'il. Yang lain, Sukran Tete, di pos ulang. Mama Is, tok. Lam fi'il. Lam isim. Nah, ini yang kita sematkan. Lam isim. Kita sematkan lam isim. Kenapa nggak bisa disematkan ya? Teman-teman, ini lam isim. Isim isyarah. Kata tunjuk. Ini lam isim, bukan lam fi'il. Afwan nggak bisa disematkan. Lam isim. Insyaallah. Betul. Nggak bisa disematkan. Jadi lam ini tilka. Ini tilka isim isyarah, kata tunjuk. Isim isyarah, isyarat. Dihukumi izhar karena lam isim mutlak. Ya, kenapa bisa? Karena ketemunya bukan lam dan ra. Jadi mutlak, dia izhar. Tidak ada idgham. Patok. Nama lainnya. Ayo Bunda, tap layar, betul. Tap screen. Tap screen. Tap screen. Alif. Ya bisa. Hamzah yang keras. Lanjut, alif yang kuat, alif yang keras. Kita ke huruf zal. Teman-teman, kita bahas huruf zal.
Huruf zal makhrajnya ada di ujung lisan kita ke ujung gigi seri atas. Taraful lisan ma'a atrofis sanayal hulya. Ujung gigi seri atas. Huruf zal itu huruf yang jahar. Huruf zal itu huruf yang rihwa, rohwa. Huruf zal itu huruf yang ini kenapa belok-belok nih? Huruf zal itu istifal, infitah. Teman-teman, huruf zal itu an-nafaq. An-nafaq. Apa itu an-nafaq? An-nafaq itu bunyi suara yang Nah ini yang kemarin bertanya, apakah Umi benar huruf zal itu ada sopirnya? Nah di matan Al-Jazari, Al-Imam Ibnu Al-Jazari berkata bahwa ada beberapa ulama ahlul qiraat dari 10 sab'ah, teman-teman, asyara qiraat atau yang 7, ada beberapa imam qiraat yang menganggap huruf zal, huruf shin, huruf zo, huruf dod, ya ada sopirnya, ada bunyi itu. Tapi kita ya di riwayat Hafiz qiraat Imam Asyim, huruf sopir itu hanya zai, sod dengan huruf sin. Jadi ini tidak termasuk. Yang mana benar Umi? Semua benar karena ada riwayat. Tapi karena kita belajar pakai metode riwayat Hafiz, ya, jalur Syatibi, Thoriq Syatibiyah, maka kita tidak pakai zal, bahwa zal itu ada sopir. Kita hanya bahas tentang an-nafaq, suara yang mirip ya itu huruf zal. Jadi makanya itu orang sering di tawalud kol-kola iz. Pengaruh an-nafaqnya terlalu kuat. Itu makna an-nafaq. Lanjut kita praktekkan cara bacanya. Ketika dia bervokal, teman-teman kita ingat rohwanya. Ketika dia bervokal, kita ingat rohwanya. Bagaimana Umi kalau dia ada nun tanwin, sedangkan dia rohwa, apakah kita langsung izan? Tidak, teman-teman. Kita bunyikan dulu za-nya. Bagaimana za yang bervokal A1 harokat? Iza, 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 izang, 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 izang. Jangan langsung ke eng, izang, izang. Itu namanya ikhtilas. Mirip dengan raum yang dibunyikan setengah dari satu harokat. Paham ya? Kita bahas huruf zal, cara membunyikannya. Ketika dia bervokal, kita ingat rohwanya. Ketika dia berharokat, kita ingat rohwanya. Nah, teman-teman, huruf zalnya fathah double, berarti ada nun sukun. Ketemu kaf, ada hukum ikhfa. Kita langsung masuk bunyi eng, ya. Nah, apakah kita langsung izang? Izang tidak, teman-teman. Ada haknya, ada mustahaknya huruf zal. Satu harokat. Kita tidak boleh jadikan dia setengah. Ya, raum atau ikhtilas, tidak boleh. Kita bunyikan dulu iza dengan sempurna, baru kita masuk di eng. Paham? Kita praktekkan. Iza, 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 izang, 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 izang. Bukan izang. Paham? Paham? Oke, fahim Fajri Maulana. Syukran Paham ya? Paham, baik. Selesai huruf za.
kalau kita wakaf, bagaimana kalau kita wakaf? Adakah hukum mad di sini? Kalau kita wakaf, iza fahimna, paham, ya, teman-teman. Kalau kita wakaf, ya, paham, baik, masya Allah, paham, masya Allah, mudahkan ya Allah, mudahkan, ya. Iza, 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 itu huruf zal. Kalau kita wakaf, ada mad iwad, ada mad iwad. Nah, betul, ada mad iwad. Ya, kita qalu tilka iza. Wakaf bukankah dilarang ini Umi? Kalau kita wakaf ikhtiari, dilarang, tidak boleh. Wakaf, tidak boleh. Tapi kita bisa wakaf ikhtibar. Kita lagi latihan. Kita pakai wakaf ikhtibar antara guru dengan murid. Ya, baik, kita bahas. Wakaf di huruf-huruf yang berharokat fathah tanwin mad iwad kecuali ta marbutah. Jadi semua huruf yang berharokat double fathah tanwin, kalau kita wakaf dia menjadi mad iwad. Apakah berlaku kalau tidak ada hamzanya Umi? Berlaku. Contoh hudan, tidak ada alif madnya, alif tanwinnya. Ya, syai'an, tidak ada. An-nisaan, tidak ada alif tanwinnya di belakang Umi. Berlaku mad iwad. Berlaku kecuali di tamar butoh. Baik, mad panjang iwad, iwad pengganti. Apa yang dia ganti? Apa yang dia ganti di mad iwad? Mad pengganti. Inilah mad yang namanya mad pengganti. Mengganti harokat tanwin menjadi huruf mad. Jadi ini berubah dia menjadi huruf mad. Berubah dia menjadi huruf mad. Jadi panjangnya mad iwad bukan karena ini. Bukan karena ini. Lanjut. Wakaf, karena kita wakaf ceritanya. Wakafnya wakaf ibdal. Wakafnya wakaf ibdal. Apa itu ibdal? Merubah. Apa yang dirubah? Menjadi huruf mad. Masya Allah. Apa yang dirubah? Merubah bunyi n menjadi bunyi a karena huruf zal, huruf istifal. Seandainya di sini huruf dod, maka merubah bunyi n menjadi bunyi o karena huruf dod isti'la. Tapi karena ini huruf istifal. Lanjut, alifnya, alifnya, Masya Allah, kita sematkan. Alifnya alif tanwin. Alif tanwin. Di mad iwad ada pertemuan dua huruf yang sukun. Tanwin dengan alif tanwin diproses, dibuang huruf nun bil hadza. Lanjut. Kadar madnya dua harokat masuk di mad asli. Nah, kadar madnya dua harokat masuk di mad asli. Itulah mad iwad. Ini mulai putus-putus teman-teman. Tanwin. Ketika ada nun tanwin bertemu dengan huruf kaf, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ada ikhfa, betul. Ada ikhfa hakiki abad, betul. Ikhfa hakiki abad. Teman-teman, silakan diurai di bawah. Umi mau tahu ada apa saja di hukum ikhfa hakiki abad. Tingkatan ikhfanya ini adna, rendah, atau sugro.
Jadi suara samar tidak ada. Kita langsung bunyi itu. Kita langsung bunyi tidak ada bunyi Apa yang teman-teman tahu? Umi ikfa hakiki abad. Adena samar. Dengung muraqaqah, betul. Dengung muraqaqah. Apalagi? Apalagi? Apa yang teman-teman tahu tentang ikfa hakiki di huruf kaf? Tingkatan guna kamilah sahih kita sematkan. Nggak bisa disematkan Bunda Rosna. Apa muraqaqah? Muraqaqah itu dengungnya. Tingkatan guna kamilah, betul. Nah ini ada Bunda Tuti. Semoga bisa disematkan. Bisa. Tuh, ikfa hakiki abad. Samarnya kubro. Apa itu? Dengungnya muraqaqah. Idgham mutaqaribain guna kamil. Lengkap dia. Ada yang belum tuh? Farainya. Kita bahas. Ketika nun sakinah atau tanwin bertemu huruf kaf, ada ikfa hakiki abad, tingkatan kesamarannya, tingkatan adna atau sugro. Nyaris kita tidak dengar samar-samar. Lanjut, tingkatan guna kamilah, nama dengung muraqaqah. Pertemuan nun dengan kaf, idgham mutaqaribain kaidah. 5 keadaan idgham mutaqaribain termasuk ikfa. Apalagi ada huruf farai. Bunda Hana Ratu syukran, sehat syukran. Anunul mukhaffah, Masya Allah. Gak bisa disematkan Bunda Tuti. Good luck, Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, paham? Paham. Sekarang kita selesai. Bagaimana cara membunyikannya? Itu tadi kita penuhi dulu huruf zal, sempurnakan dulu. Iza karratun. Izan karratun. Bisa? Bisa. Sekarang kita ke huruf kaf fathah bertemu huruf ra bertasdid. Kafnya itu ka, huruf ra-nya bertasdid. Bukankah dia dinabar umi? Berarti ditekan makhrajnya. Tidak seperti itu teman-teman. Ya, ketika huruf-huruf hijaiyah yang bertasdid karakternya rohoa dengan bainiyah, teman-teman jangan menekan makhraj. Adanya penekanan di suara kita, bukan di makhraj ya. Kalau izan kalau. Baik, lanjut. Kita ke huruf ra bertasdid, ada nabar. Ra bertasdid, ada nabar. Nabar meninggikan suara. Ya, tekan suara kita. Ini mulai lagi nih, nggak berfungsi nih. Tekan suara kita. Tekan, bukan makhrajnya. Lanjut. Karena dia nabar, tasdidnya asli, adakah idgham? Dibaca nabar meninggikan suara, betul. An-nunul mukhaffah, Ibu Haja, Masya Allah. Ibu Haja Nur Samsia, adakah idgham di huruf ra bertasdid ini? Tasdidnya asli, betul. Adakah idgham? Adakah idgham? Bila ya? Idgham mutamatsilain, betul. Kita sematkan. Yang lengkap adakah? Nah nih, idgham mislain, idgham sagir, idgham kamil.
Ya, selesai. Ingat huruf ro. Huruf ro tidak boleh dibunyikan dengan ker. 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 Jangan ada r. Nah, ya. Paham? Baik. Sekarang kita bahas tentang tafhimnya huruf ro. Ro dibaca tafhim. Tafhim mustahak karena hukum tingkatan yang kedua. Sekarang kita ke huruf ta. Kalau kita wakaf di huruf ta marbutoh, teman-teman, ya, wakaf di ta marbutoh, bisakah kita raum ismam? Tafhim mustahak, betul. Bunda Elia, Umi nggak bisa sematkan itu anunya. Dari tadi Umi pencet-pencet. Nggak bisa, wakaf ibdal bil hazab. Betul. Ibdal bil hazab. Enggak apa-apa, Tidak karena sukun mahda. Masyaallah, kita sematkan. Semoga bisa. Bisa. Ya. Teman-teman, di sini ada iltiqa ulis sakinain, pertemuan dua huruf sukun, nun tanwin dengan nun zaidah dengan tak zaidah kalau kita wakaf. Tapi kalau kita wasol, teman-teman, kita mau bunyikan dulu. Bagaimana membunyikan huruf ta domah? Ada nun sukun yang dibaca izhar karena ketemunya huruf kha. Ada tanwin yang bunyinya en. Teman-teman sempurnakan dulu bunyi ta. Yang domah, bagaimana bunyi ta domah? Tu. Nah, jangan to. Ya, kita coba. Kita bunyikan, teman-teman. Karatu. Karotun kha. Ya, kita bunyikan taknya itu satu harokat, baru kita masuk ke en. Sempurnakan dulu. Kenapa Umi bahas ini? Ada yang minta. Saya kesulitan Umi kalau menyambung. Ada huruf sukun. Ini ada huruf sukun. Jadi sempurnakan dulu bunyi taknya. Tuh. Baru kita masuk di en. Kita bunyikan. Izang karatu tunha. Izang karatun kha. Tunha. Jangan tun ha. Itu namanya ikhtilas, teman-teman. Ikhtilas, tapi tidak dia sukun yang kita ingin bunyikan hukum izhar. Bainiyah keluar suara mengalir, gunnah ada dengung. Karena dia izhar, gunnahnya dengungnya nakis. Bagaimana dengung nakis? Ya, dengung yang tidak sempurna. Kita bunyikan. Tunha. Ketika dia izhar, ya, ancang-ancang dengung kita itu memang tidak ada. Ketika kita paham bahwa dia hukumnya izhar, ancang-ancang di pangkal qaisum untuk berdengung memang tidak ada. Dia akan keluar guna nakis, percaya deh. Dia akan keluar guna nakis, atau kecuali teman-teman ancang-ancangnya mulai bunyi ennya di pangkal qaisum. Tapi ketika tunha. Nah, paham ya? Ada bainiyah, ada gunnah, walaupun gunnahnya nakisah. Teman-teman gak mempan nih. Gak ada orang di rumah nih. Mulai lagi nih, teman-teman. Ya. Baik, lanjut kita ke huruf kha. Selesai. Paham membunyikan nun izhar? Jangan ton. Merusak bunyi domah di huruf ta. Yang harusnya bunyinya tu, bunyinya ton. Hati-hati, teman-teman. Salahkah itu? Merusak manakah itu? Umi sering kurang itu domanya. Merusak manakah Umi?
Nah, kayak nasa ngogi makerek-kereng tuh. Oh, di mana huruf ha? Ya, katanya di adenal hal, tenggorokan kita paling atas, tenggorokan kita paling luar. Di mana itu? Nah, jangan berharap teman-teman bahwa dia ada di otak kita, bahwa dia ada di atas di kepala kita. Tenggorokan di mana? Di akarnya lisan kita. Ini huruf ha. Akarnya lisan kita. Di mana akar lisan? Di dalam. Di bawahnya pangkal. Itulah tenggorokan paling atas. Nah, huruf ha keluar dari situ. Bagaimana Umi? Di mana tempat bersandarnya huruf ha? Caranya gerakkan itu akar lidah kita, angkat pangkal lisan, tekan kuat-kuat tengah lisan kita supaya turun rahang. Kita bunyikan ha. Kita bunyikan ha. Kita bunyikan huruf ha. Ya, gerakan akar lidah kita, angkat pangkal lisan dengan cara menekan tengah lidah kita supaya rahang turun. Ha. Ha. Berharokat kasrah. Hi. Kenapa tidak tafkhim? Kenapa tidak tafkhim kalau kasrah? Di mana? Kenapa tidak tafkhim kalau kasrah? Karena dia nisbi kalau kasrah. Jadi jangan dibuat-buat. Hoi. Jangan dibuat-buat. Nah, takallu. Kenapa? Karena memang dia nisbi. Hai. Hai, tapi bukan berarti istifal hi. Ya. Hai. 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 Jangan senyum. Karena dia huruf istilah. Itu huruf kha. Bagaimana kalau dia doma? Teman-teman, monyong kita, ya, doma itu walaupun kata Al-Imam Al-Jamzuri wa kullu matmumin fala yatima illa bid domati syafatini doma, tapi untuk huruf isti'la doma kita, monyong kita untuk huruf-huruf isti'la, teman-teman perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Kalau dia hurufnya istifal, monyong kita itu berkerut sampai berkerut bibir kita. Contoh huruf ta tadi. Tuh. Sedangkan huruf kha, huruf yang tafkhim, ya, monyong kita itu hau. 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 Monyong kita tapi tidak sama sampai berkerut. Hau. Tidak. Ya, paham cara membunyikan doma di huruf yang tafkhim. Tapi di sini dia bervokal o karena fathah. Berarti bunyinya o. Bunyinya ho, bukan kha. Tidak dibunyikan kha. Bunyinya ho. Ya, baik, paham. Sekarang kita bahas. Tafkhim tarkik itu adalah hukum sifat aridonya huruf-huruf hijaiyah. Kita bahas huruf kha tafkhim hak. Huruf kha dibaca tafkhim hak karena isti'la tingkatan yang pertama. Itu huruf ha. Fathah bertemu alif mad, mad tabi'i kalimi. Alifnya harfu mad dibaca tafkhim karena huruf kha isti'la panjang 2 harokat masuk di mad asli. Sekarang pertanyaannya, ada berapa huruf alif di sini? Ada berapa huruf alif kah di sini? Dilap dibunyi kha. Ada berapa alif? Ada berapa alif? Ada? Ayo silakan dihitung. Kita lanjut. Lanjut ke huruf sin. Ada 3. Ada 3. Benarkah ada 3 yang lain? Berapa ya Bunda Nafisa? Wa ya Hamzah.
Waya apa itu waya Hamzah? Kak siapa ini? Kak Arini Sob. Bunda Rizda 3. Ada berapa alif? Kita hitung. Ada yang 1 betul, yang 2 betul, yang 4 betul Kak? Kita tes. Alif mad. Kenapa dikatakan alif mad? Ada fathah sebelumnya. Yang kedua, alif tawilah. Kenapa? Kenapa dikatakan alif tawilah? Alif yang berdiri tegak. 2. Ada alif far'i. 3. Al aliful mufaghamah. 4. Nah tuh, yang ikut belajar tahsin sudah paham. Rata-rata nih. Kalau dari ukuran sopirnya karena sifat ya, sifat kekuatannya huruf shad kubro. Tapi kalau kita ambil ya dari sifat lemahnya huruf, tapi dia bisa berdesis, huruf zai. Yang mana benar Umi? Dua-duanya benar. Tidak ada yang salah. Yang salah itu ketika teman-teman nuker huruf shad bunyinya desis ular, huruf zai bunyinya huruf shad. Itu yang salah. Jadi kita tidak perlu memperbesar perbedaan, kita cari persamaannya. Apa samanya? Suara desisnya sama. Paham? Baik, lanjut. Kita ke huruf ro. Huruf ro tadi sudah. Ada tafkhim. Ya, tafkhim mustahak karena hukum. Tingkatan keberapa nih? Yang salah itu yang nggak mau belajar tahsin, Umi. Betul. Jangan juga sih. Cuma ini logika banget ini, betul Banyak sekali orang-orang kalau diajak belajar tahsin, nggak mau saya nggak mau pusing. Bagaimana Bunda bisa tahu bahwa kita wakaf di Tamar Buto itu wakaf ibadal kalau teman-teman tidak belajar tahsin? Banyak nih terlena. Kami menyediakan grup Tamar Buto wakaf, kita di Tamar Buto wakaf ibadal. Bagaimana teman-teman mau tahu bahwa dia wakaf ibadal? Apa itu ibadal? Bagaimana prosesnya? Bagaimana teman-teman mau tahu kalau teman-teman tidak belajar tahsin? Izlak. Umi ulang. Huruf fa menurut lisan-lisannya orang Arab huruf yang izlak, yang ringan. Tapi kenapa kita ketika membunyikan lisan kita membunyikan fa sukun bunyinya af, hif. Nah, kenapa masih ada? Padahal dia izlak, dia ringan versi orang Arab. Berarti butuh teknik kita membunyikan huruf fa lebih-lebih ketika dia sakinah. Ya, kita harus tahu betul di mana makhrajnya. Bibir bawah kita falfa ma'atrofi dengan ujung as-sanaya gigi seri atas. Itu huruf fa. Bibir bawah kita bagian dalam namanya falfa. Ma'a dengan atrofi ujung sanayal musyrifah, ujung gigi seri atas. Teman-teman, huruf fa. Nah, jadi harus paham tekniknya bagaimana. Nah, kita kasih doer dikit tuh bibir. Baru kita angkat, sentuhkan ke ujung gigi. Bervokal A, kita pahami dulu. Dia ada hams, ada rihwa. Ya. Ada hams, ada rohwa. Suara. Jadi dia huruf fa ini mahmusa. Ya, nah, sekarang kita bervokal. Huruf fa bervokal A, keluar napas rohwa. Fa. Keluar napas rohwa. Fa. Bukan fa. Huruf fa bervokal A, fa. Bervokal I, fi. Bervokal U, fu. Sentuh dulu mahrosnya baru kita monyong. Ya, ulang. Huruf fa bervokal U, fu. 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 Sentuh dulu. Fu. Fu. Kita masuk ke hamzah. Karena alif ya bisa. Alif yang keras. Kita bunyikan.
Fai, fai, bukan fai. Bahkan sering ketukar jadi huruf wain. Nah, teman-teman, ada mustahaknya huruf fa satu harokat. Ada hams, rohoa, istifal, infitah. Fai, 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 fa'inna, 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 bukan fa'inna. Alif yang keras. Kenapa dikatakan alif yang keras? Ada rasul ain. Ada rasul ain di bawahnya. Hamzah kotok. Hamzah keluar dari area pita suara kita. Akosol hal. Keluarkan dari situ Bunda Soleha dan kehabisan napas. Kalau setiap huruf dikeluarkan dari makhrajnya. Jangan dianggap sama alfabet kita keluar aja. A, O, U, harusnya dari bawah. Au, au. Nah, kalau dari atas, bagaimana mau dapat ain di ta'awuznya? Dari atas a-nya, ain harus turun ke bawah, ke tengah tenggorokan. Nah, kalau kita hamzanya dari bawah, hingga kita ajak huruf ain. Au, paham? Alif ya bisa. Umi tidak bahas cara membunyikannya, Umi bahas makhrajnya. Keluar ain. Kalau keluarnya hamzanya dari mulut, kalau sukun berubah menjadi mu, syai', berubah menjadi ain setengah. Coba keluar dari bawah, kita sukunkan. Fa, keluar dari bawah. Ada, aja, abe, ako. Huruf kaf, ak, napas. Huruf ta, at, napas. Huruf hamzah tidak ada. Kalau kita bunyikan dari pak, tidak ada terakhirnya. Makanya ketika dia dibunyikan sukun tanpa ada alat bantu, tidak ada suara keluar. Tidak ada suara keluar. Itulah hamzah. Tagyur dia. Berubah-ubah. Baik, lanjut. Selesai, tekan kehabisan nafas. Kalau pengucapan makrosnya baik, itu yang lagi kita pelajari. Iya, tekan dia sampai nafas kita habis untuk huruf hamzah. Contoh, kita sukunkan dia. Anggap kita sukunkan. Fa, habis nafas baru ke nun. Contoh, fa, nama, fa, nama, fa, nama. Itu jeda. Itu jeda. Kenapa jeda? Ada hamzah sukun. Beda huruf qaf. Nah, ceritanya Umi curhat nih. Nah, beda dengan 8 huruf syiddah, 5-nya memantul. 2-nya hams, ada percikan nafas. 1-nya hamzah, tidak ada suara. Bunyikan maki, bagaimana ki bunyikan hamzah kalau sukun, kalau tidak ada alat bantunya. Melok icaqqa, melok huruf dode itu Umi apakah ditekan? Kalau kita membunyikan tidak satupun huruf rohoa ya, ketika kita membunyikan makhrajnya, menyentuh makhraj diberi penekanan, tidak ada. Sekalipun dia huruf itbaq, kalau dia huruf rohoa, sekalipun itbaq, tidak ada ditekan makhraj. Huruf dod, rohoa, itbaq. Apa pale itu Umi katanya itbaq? Itbaq itu pangkalisan menempel, bukan menekan makhraj. Jadi Umi ulang, tidak satupun huruf rohoa ketika kita bunyikan rohoa dengan bainiyah ya menekan kuat makhraj, tidak teman-teman. Yang menekan itu syiddah. Yang menekan itu syiddah. Nah, Umi ulang ya. Ini pertanyaan beliau nih. Umi suka nih. Beliau di grup salah satu di grup pemula. Ya, jadi jangan ditekan-tekan huruf dod Umi saya nggak dapat, saya sudah tekan kuat. Itu yang bikin salah. Huruf dod, bagaimana membunyikan huruf dod? Angkat dulu pangkal lidahnya. Ya, angkat baru sentuh itu pinggir lidah ke gigi geraham.
Jadi nggak perlu tekan-tekan. Dia akan keluar sendiri suara. Ambo, 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 imbi, undu, do, di, du. Tidak ditekan, tidak ditekan. Tidak. Apakah menempel? Tidak. Tidak menempel. Tidak satupun. Intinya ketika kita menyentuh makhraj huruf-huruf roha bainiyah, tidak satupun ditekan. Tidak ada istilah menempel. Tidak ada. Itu huruf-huruf roha dengan huruf bainiyah. Kalau iya mun, enak kalau nggak ditekan. Iya ringan, huruf dode. Coba teman-teman bunyikan dengan rileks. Bunyikan, jangan ditekan. Do, ringan keluar. Itulah teman-teman menyiksa diri. Ditekan-tekan. Do, huruf po, minas syaito sampai yaknya pun ikut.